Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Kiastari Emma Prihandini, guru IPA dari SMP Muhammadiyah Belajarupai. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, saya melaksanakan aksi nyata dari topik pertama, yaitu Merdeka Belajar. Setelah mempelajari tentang topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami tentang 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, serta tidak bergantung pada orang lain. Bapak dan Ibu guru hebat, terdapat 5 modul dalam topik Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Peran guru sangat penting bagi perkembangan murid. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus bisa mengenali kekuatan dan kelemahan maupun kemampuan yang ada pada diri kita. Kemudian, sebagai seorang pendidik, kita juga harus bisa mengenal karakteristik dari peserta didik kita yang bervariasi. Kemudian, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu adaptif terhadap perubahan. Mendidik dan mengajar. Masih banyak yang belum paham tentang perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah menuntut anak bangsa atau masyarakat mempersiapkan masa depan untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid itu dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat keadaan, pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Jadi sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat alam sesuai dengan kodratnya, manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yaitu dikaruniai akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan. Sehingga manusia dikategorikan sebagai makhluk budaya. Kodrat zaman diartikan sebagai perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya.
agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Azas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, continue, convergent, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Continue diartikan sebagai pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Convergent, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari mana saja. Konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa dan raga, lahir maupun batin. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, hal ini disebut sebagai budi pekerti. Pendidikan tidak sekedar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya mengejar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi. Pendidikan tidak berorientasi pada hasil, melainkan proses pendidikan itu sendiri. Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan juga lingkungannya. Menurut teori konvergensi, pertumbuhan dan perkembangan manusia tergantung pada dua faktor, yaitu bakat dan lingkungan. Teori konvergensi juga mengakui bahwa manusia lahir telah membawa bakat atau potensi-potensi dasar yang dapat dikembangkan. Pendidikan ibarat dua mata uang yang berbeda, serba kompleks sekaligus juga sederhana. Sejatinya, anak didik sejak dalam kandungan, lahir dan kemudian tumbuh kembang sesuai dengan pendidikan yang diterapkan dalam keluarga. Maka, peran pendidikan yang paling utama itu berada di tangan keluarga. Kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi siswa. Kemudian, bagaimana pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan? Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang pertama, menjadi seorang pendidik itu tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, tetapi seorang pendidik juga harus bisa memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami dan mengenali kekuatan kodrat anak. Dengan artian bahwa setiap anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, penilaian tidak hanya diukur dengan satu alat ukur saja, melainkan bisa bervariasi dengan melibatkan siswa untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajar dan evaluasi diri. Kemudian berikutnya yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Yang pertama, membimbing siswa untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa berani bertanya dan mengungkapkan pendapat.
hidup dan memberikan kepercayaan bahwa di masa depan merekalah yang akan mengisi zamannya. Mereka tidak cukup hanya hidup untuk kepentingan dirinya. Jangan sampai peserta didik kita hidup individualistik. Di masa depan, anak didik kita akan berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana dia berada. Bersama-sama mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setiap siswa memiliki kodrat kekuatan, potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi siswa. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti siswa. Pendidik membantu mengantarkan siswa untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Demikian aksi nyata dari saya. Semoga bermanfaat. Salam merdeka belajar. Terima kasih.